Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Terima kasih untuk saudaraku semuanya dimanapun panjenengan berada, yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saudaraku semuanya yang berada di Sabang sampai Merauke, di tanah air kita tercinta Indonesia ini, dan yang berada di seluruh penjuru dunia pun, kami doakan semoga saudaraku semuanya selalu tercurahkan limpahan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rizki yang lancar, rizki yang melimpah ruah, halal barokah dunia akhirat, dan diberikan umur yang panjang, umur yang bermanfaat, yang dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Padepokan Putra Ronggolawe. Senang rasanya kita bisa hadir untuk bertemu dengan saudaraku semuanya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas supportnya selama ini. Sudah setia menonton video-video kami, sudah setia mendukung kami. Tanpa dukungan dari saudaraku semuanya, kami tidak bisa berkembang sampai sejauh ini. Dan pada malam hari ini, tepatnya ini pas di momen bulan Ramadan, dan kali ini kita akan membahas tentang apakah di bulan Ramadan ini benar makhluk kayak jin, sejenis jin, maksudnya bangsa jin, itu jin, setan, siluman atau iblis, itu apa benar semuanya diikat atau bagaimana? Nanti kita akan coba tanya sisi gaibnya, nanti kita coba untuk melakukan proses mediumisasi, nanti kita tanya tentang hal tersebut. Dan untuk memperlancar prosesnya nanti, kami mohon doanya saudaraku agar diberikan kelancaran, tidak ada halangan apapun sampai selesai nanti. Dan ini bersama Gus Is. Sudah siap Gus? Insya Allah. Oke, monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dengan izin guru kami Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, saya minta dibersihkan tubuhnya mediator ini dari segala macam jin, setan, siluman, iblis. Jin, setan, siluman, iblis yang fasik, yang jahat, yang ada di tubuhnya, dari ujung kaki sampai ujung rambutnya, saya minta seluruhnya tertendang, terlemparkan neraka jahanam. Allah, seluruhnya sampai bersih keluar. Allah, seluruh jin, setan, siluman, iblis yang berusaha berkata bohong, seluruhnya dilempar. Allah, dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, tolong dibentengi benteng yang berlapis-lapis, yang tidak bisa ditembus oleh dari segala macam penyusup dari bangsa jin, setan, siluman, iblis. Jika ada penyusup yang berusaha mendekat, otomatis meledak, terlemparkan neraka jahanam. Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin guru kami Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, tolong dihadirkan gaib muslim yang bisa menceritakan dengan jelas apakah golongan jin itu semuanya terikat di waktu bulan Ramadan ini. Dengan izin guru kami Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, tolong hadir gaib muslim yang mengetahui dengan jelas, yang bisa menceritakan dengan jelas, dengan akurat tentang hal tersebut. Tolong hadir. Sallallahu alaihi wasallam. Tolong hadir, masuk dalam tubuhnya mediator di depan saya. Allah. Dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, saya tadi menguasai tubuhnya mediator. Allah, sinkron dengan tubuhnya. Allah, dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana,
Jika yang masuk ini penyusup atau bukan yang saya maksud, otomatis tubuhnya langsung meledak, keluar dari tubuhnya mediator Allah dengan izin Sang Hyang Nurjaya Nirwana. Saya minta pita suaranya terbuka, bisa bicara bahasa manusia, bahasa Indonesia dengan jelas, dengan lancar. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dengan siapa ini, Mbah? Mohon maaf. Alhamdulillah, terima kasih. Kebetulan saya yang saudara undang untuk hadir di majelis kalian ini. Perkenalkan diri saya. Oke. Saya dari leluhur kalian, khususnya yang menjaga Pulau Jawa ini, salah satunya. Tapi kalau nama, mohon maaf, saya tidak bisa menjelaskannya. Iya, Mbah. Siap, Mbah. Nggak apa-apa, Mbah. Dari golongan apa Anda ini, Mbah? Dulu saya bertapa yang bertugas di Pulau Jawa ini sebelum Pulau Jawa ini terbelah. Oh iya, mohon maaf mengganggu waktunya, Mbah. Anda kami hadirkan di sini, kami mau tanya tentang apakah di bulan Ramadan ini seluruh golongan-golongan jin itu apa seluruhnya itu diikat atau masih banyak yang berkeliaran atau beberapa. Nah, itu yang tahu Anda bisa Anda ceritakan nanti sesuai yang Anda ketahui, bisa Anda ceritakan. Dan sebelumnya Anda ini sudah muslim, Mbah, ya? Alhamdulillah, saudaraku. Ya, mohon maaf kalau memang Anda sudah benar-benar sudah muslim, silakan Anda mengucapkan 2 kalimat syahadat terlebih dahulu. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih, Mbah. Dan sekarang bisa Anda jawab pertanyaan saya tadi. Silakan Anda ceritakan. Pertanyaan yang sangat bagus dan perlu kalian ketahui, ini membutuhkan pemahaman lebih dalam yang akan saya sampaikan nanti. Apa yang kalian tanyakan pada saya itu benar bahwa pada umumnya makhluk-makhluk gaib golongan jin, siluman, atau yang dikenal bangsa setan itu sebenarnya di bulan suci Ramadan ini memang dibelenggu atau dirantai supaya tidak menggoda oleh umat-umat muslim, khususnya yang ada di muka bumi ini, supaya tidak membisik-bisiki dalam ibadatannya. Tetapi perlu kalian ketahui, itu pelajaran dasar untuk kalian. Memang itu perlu disampaikan oleh manusia-manusia yang masih
minim dalam ilmu, tetapi dalam hakikatnya yang namanya jin siluman itu kenapa di dalam bulan suci Ramadan itu dibelenggu. Itu kembali pada diri manusianya masing-masing, bahwa itu sebenarnya yang harus dirantai atau dibelenggu itu sebenarnya adalah hawa nafsu kalian sendiri. Itu yang perlu dikendalikan. Dan pada intinya ini bulan suci Ramadan. Jika kita kaji apa untuk membelenggu jin, siluman maupun iblis itu cukup di bulan suci saja. Itu tidak. Sebenarnya sebulan atau yang dinamakan bulan suci Ramadan itu hanyalah 1 bulan. Itu adalah untuk proses 11 bulan untuk kedepannya. Di dalam 11 bulan itulah yang perlu kalian pahami dan perlu kalian ketahui, bahwa untuk membelenggu makhluk-makhluk seperti yang kalian tanyakan, jin, setan, siluman maupun iblis itu sebenarnya 11 bulan ke depannya atau 12 bulan itu harus kalian lakukan, bukan hanya 1 bulan suci Ramadan ini saja. Ini sebenarnya adalah pelajaran 1 bulan yang kita jalani ini adalah untuk perjalanan hidup untuk 11 bulan ke depannya. Itulah yang harus kalian ketahui. Jadi untuk mengekang hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu kalian, itu tidak perlu atau belum cukup hanya untuk 1 bulan suci Ramadan ini saja. Jadi semua itu memang pelajaran-pelajaran yang disampaikan menurut ilmu syariatnya. Tetapi menurut ilmu hakikatnya, itu adalah bekal perjalanan kalian untuk 11 bulan ke depan. Itu yang harus kalian jalani, yang harus kalian lakukan. Harus mengendalikan diri, hawa nafsu kita yang selalu membisik-bisiki tentang perilaku-perilaku untuk kebaikan kita di bulan-bulan berikutnya. Oh, seperti itu. Iya. Jadi kenapa diajarkan iblis atau siluman sebangsanya itu diajarkan hanya dibelenggu atau dihukum di bulan suci Ramadan saja, sedangkan di 11 bulan ke depannya dilepaskan begitu saja. Itu mengenai apa yang kalian tanyakan itu
ada hubungannya dengan neraka dan surga. Jadi, jika ingin mendapatkan surga, jangan hanya memikirkan 1 bulan atau di bulan suci Ramadan ini saja, tetapi di bulan-bulan berikutnya sampai 12 bulan jalani dan lakukan hal-hal baik yang dilarang Allah harus kalian hindari. Itulah baru kalian akan mendapatkan surga. Dan jika kalian melanggar atau kalau kalian tidak menurut ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah atau Kanjeng Nabi, kalian akan mendapatkan neraka 12 bulan berturut-turut atau 1 tahun. Jadi itu adalah pelajaran dasar yang harus disampaikan oleh manusia-manusia yang masih dalam tahap pembelajaran. Tetapi pada intinya, untuk mengendalikan hawa nafsu itu harus kita jalani dari sekarang sampai seumur hidup kita. Mungkin ini tidak banyak yang belum paham karena tentang keilmuan itu ada makom-makomnya atau ada tingkatan-tingkatannya. Iya, Mbak. Berarti betul itu, Mbak, ya? Golongan jin siluman iblis dibelenggu itu betul atau enggak semua, Mbak? Tetap ada yang enggak dibelenggu, Mbak? Kalau sekarang dilogikakan, jika dibelenggu semua, apakah di bulan suci Ramadan itu sudah tidak ada kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia? Karena kemaksiatan itu dilakukan karena bersumber dari godaan-godaan makhluk yang bernama setan maupun iblis itu. Jadi tidak semuanya dibelenggu. Jadi tanamkan selalu iman, apalagi di bulan-bulan suci ini. Jangan hanya dipahami di bulan suci Ramadan ini hanya untuk menahan lapar dan haus saja, tetapi hawa nafsu kalianlah yang perlu diperhatikan dari bisikan-bisikan yang merugikan. Ya, Mbak. Dan kemarin ini ada yang tanya gini, Mbak. Mas, di bulan Ramadan itu orang yang disantet itu gimana? Maksudnya apa setannya itu enggak diikat bulan Ramadan maksudnya? Ya itu gimana, Mbak? Ya, saya tadi sudah bilang, yang diikat atau yang dibelenggu itu tidak semuanya. Masih banyak yang berkeliaran. Contohnya, sasarannya juga orang-orang yang tipis imannya. Disitulah yang akan mendapatkan bisikan-bisikan dan mudah dibisik-bisiki supaya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Berarti perewangan-perewangannya dukun santet itu masih
bebas berkeliaran berarti ya? Masih, tetapi tidak akan mempan bagi orang-orang yang benar-benar beriman. Oh iya Mbah. Jadi banyak-banyaklah kalian belajar dan selalu belajar. Jangan pernah merasa diri kalian itu sudah bersih dari noda dan dosa. Iya Mbah. Sebenarnya orang yang kena santet seperti apa yang kalian tanyakan itu, sebenarnya itu juga bisa dikembalikan pada diri orang yang terkena sendiri. Bahwa sebenarnya yang kena itu adalah orang-orang yang diingatkan oleh Allah supaya ingat sama Allah dan segera bertaubat. Sehingga jika manusia-manusia seperti itu yang dinamakan kena santet maupun apapun itu namanya, itu bersumber karena ketakutannya sendiri, karena tidak yakin karena adanya yang menghidupi mereka sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, berarti biar mereka itu ingat dengan Allah berarti Mbah ya? Betul. Jadi memang semua itu hanyalah kajian-kajian pada diri manusianya saja. Tetapi kalau manusia mau belajar untuk mengenal dirinya itu siapa, insya Allah semua itu tidak akan, atau keburukan-keburukan yang akan membuat dirinya sakit, membuat dirinya celaka, itu tidak akan sampai pada dirinya. Karena celaka atau tidaknya itu dirinya sendiri yang membuka pintu untuk masuk energi-energi negatif yang akan datang. Karena manusianya belum mempunyai benteng-benteng untuk mengendalikan suatu energi-energi negatif yang akan menyerangnya. Apalagi yang dinamakan santet. Santet itu pada umumnya itu sangat menakutkan sekali. Kalau pada orang-orang yang tipis imannya, jika ditakut-takuti dengan kata-kata itu, akan sangat mudah sekali akan tembus pada dirinya. Tetapi kalau dirinya sudah tidak yakin, kalau keyakinannya hanya berfokus dengan yang menciptakannya, insya Allah semuanya itu ada sendiri yang akan mengendalikannya dan ada yang membentenginya. Otomatis Mbah ya? Itu sudah otomatis. Maka itu banyak-banyak belajar tentang kebaikan. Semua itu membutuhkan ilmu, membutuhkan kunci, dan itu semuanya harus kita dapatkan pada orang-orang yang sudah memahaminya dan perlu mencari bimbingan atau guru. Berarti orang-orang, termasuk orang-orang yang banyak-banyak berzikruwah, berarti juga termasuk jadi benteng ya Mbah ya? Insya Allah secara otomatis. Kalau orang yang sering bertaubat, apa juga termasuk Mbah? Itu suatu kunci. Sakti apapun orang itu, kalau masih belum bertaubat, itu pun masih bisa ditembus dengan ilmu-ilmu atau energi-energi negatif yang dikirim oleh para
dukun yang sudah dalam kekuasaan iblis. Berarti bertaubat itu malah kunci utama berarti ya? Iya, karena bertaubat itu sudah menyandarkan dirinya pada Tuhannya, bukan pada makhluk. Dia sudah tidak merasa suci, tetapi dia merasa selalu kotor, sehingga selalu membersihkan dirinya dengan bertaubat. Subhanallah. Terima kasih Mbah atas penjelasannya, ini sangat bagus ini untuk pemirsa-pemirsa nanti, biar untuk menambah keimanan dan ketakwaannya, nanti sangat bermanfaat untuk kita semua dan pemirsa nanti. Ya, mudah-mudahan kita semua dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dijauhkan dari bala bencana, musibah, dan dari orang-orang yang jahat sama kita. Amin. Dan terima kasih Mbah untuk waktunya dan penjelasannya. Dan mohon maaf sekiranya tadi mengganggu waktu Anda bertugas atau waktu Anda beristirahat. Sekiranya Anda mau kembali, silahkan. Iya, saya sendiri sangat mengucapkan berterima kasih sekali pada saudaraku, sehingga mau mengundang saya hadir di majelis saudara ini untuk ikut silaturahmi. Ya. Dan semoga saja majelis saudara ini banyak didatangi oleh para jamaah-jamaah taklim dari segala penjuru. Amin. Terima kasih Dan Mbah. banyak orang-orang yang mau belajar bersama-sama di majelis ini. Amin. Iya Mbah, terima kasih banyak. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa dipahami dan bisa dimengerti, karena semua kebenaran mutlak milik Allah. Saya sendiri juga makhluk Allah yang masih belajar seperti kalian. Dan ya, sama-sama Mbah. Mungkin saya rasa sudah cukup apa yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih pada kalian semuanya yang ada di sini khususnya. Dan saya mohon pamit. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan jenis sang yang merah, saya minta seluruh energi buruk, energi negatif, efek-efek negatif, seluruh jenis seluruhnya keluar. Allah sampai bersih, seluruhnya keluar, sampai bersih 100%. Allah dengan izin sang yang nirwana, saya minta seluruh roh dan sukmanya mediator ini yang asli, saya minta seluruhnya kembali ke jasadnya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah saudaraku, untuk proses mediumisasi tadi sudah berjalan dengan lancar, tidak ada halangan apapun. Dan dari video ini kita bisa mengambil hikmah, kita ambil sisi positifnya, kita buang sisi negatifnya. Video ini tidak mewakili suatu kebenaran. Kebenaran mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita hanya bisa mengambil hikmah atau sisi positifnya saja, dan kita buang yang negatif-negatifnya. Dan dari penjelasan mediator tadi, jadi di bulan
suci Ramadan ini memang tidak semua makhluk-makhluk jin, setan, siluman iblis, tidak semuanya dibelenggu, tetap masih ada yang berkeliaran, tetap masih ada. Cuman yang bagian istilahnya membisik-bisiki itu banyak yang dibelenggu, dan dari bulan Ramadan ini kita bisa ambil sisi positifnya dan pelajaran di bulan Ramadan ini, atau perbuatan-perbuatan baik di bulan Ramadan ini harapannya bisa kita lanjutkan di 11 bulan berikutnya. Jadi tidak hanya di bulan Ramadan ini saja kita banyak-banyak melakukan kebaikan atau banyak-banyak menahan hawa nafsu. Jadi di 11 bulan berikutnya kita kalau bisa juga melakukan hal tersebut. Dan sekian dari kami dari tim Padepokan Putra Roh Ngulawe, mohon undur diri. Jika ada salah kata atau salah pengucapan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami, wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.